Oke, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai analisis sukrosa dalam kuliah analisis kuliah 2, dan kita masuk di part ketiga mengenai analisis sukrosa. Nah, untuk part ketiga dan keempat kita akan membahas secara detail mengenai praktek analisis sukrosa yang bisa kita gunakan sebagai acuan, termasuk potensi pengembangan analisisnya untuk meningkatkan akurasi dan presisi hasil analisis. Analisis sukrosa kita bisa kelompokkan menjadi dua teknik atau dua macam. Yang pertama adalah analisis konvensional dan yang kedua analisis instrumental. Nah, analisis sukrosa secara konvensional dilakukan dengan menggunakan teknik polarisasi rangkap. Kadar pol atau persen pol suatu bahan menunjukkan kadar gula yang diperoleh dari analisis menggunakan polarisasi tunggal. Nah, dikatakan gula semu karena perputaran bidang polarisasi yang diamati merupakan resultan dari interaksi seluruh zat optik aktif yang ada. Yang kita ketahui bahwa semua jenis gula mempunyai zat optik aktif yang berbeda-beda. Nah, zat-zat optik aktif ini terutama sakrosa memutar bidang polarisasi ke kanan, glukosa ke kanan, dan fruktosa ke kiri. Analisis sukrosa secara konvensional dilakukan dengan metode polarisasi rangkap, yaitu clear gauge sucrose method dari Agumsa method CS4-7-1. Nah, polarisasi sederhana atau polarisasi langsung dapat memberikan hasil yang benar hanya saat tidak ada senyawa dengan aktivitas optis selain sukrosa dalam sampel yang dianalisis. Kalau kemudian ada, bagaimana? Ya boleh, tetapi secara akurasi presisi pasti akan turun. Nah, ini gambaran optik aktif dari setiap jenis gula yang biasanya kita jumpai dalam nira ya. Ada glukos, fruktos, sukros, pati, dekstran, dan silosa. Untuk mengeliminasi pengaruh aktivitas optis gula selain sukrosa yang biasanya terdapat dalam nira tebu di tahun 1846, Cleargate melakukan standarisasi metode polarisasi rangkap untuk analisis sukrosa. Nah, polarisasi langsung akan menghasilkan pembacaan resultasi beberapa jenis gula yang ada di dalam sampel. Dalam prinsip metode Cleargate adalah untuk mengkoreksi polarisasi langsung dengan polarisasi kedua setelah inversi total sukrosa di dalam sampel berlangsung secara sempurna. Nah, perubahan pembacaan pol pada polarisasi kedua disebabkan karena adanya perubahan komponen gula dalam sampel setelah adanya inversi sukrosa secara sempurna. Di penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh Cleargate di tahun tersebut ditemukan bahwa untuk reaksi inversi sukrosa memerlukan paling tidak salah satu dari katalis opsional. Yang pertama bisa menggunakan enzim invertase atau yang kedua menggunakan asam HCl. Nah, inversi dengan enzim invertase umumnya menghasilkan tingkat inversi yang lebih baik dibandingkan HCl, spesifik terhadap sukrosa dan tidak mempengaruhi kekuatan rotasi optis gula inversi. Namun permasalahannya adalah kalau kita menggunakan enzim invertase untuk katalis dalam proses inversi sukrosa, harganya sangat mahal dan distribusinya masih terbatas. Sedangkan kalau kita memilih HCl untuk katalis reaksi inversi, banyak benefitnya. Yang paling utama adalah murah dibandingkan enzim. Kemudian waktu inversi juga cepat, namun kerjanya tidak spesifik. Untuk HCl ini mengkatalis reaksi hidrolisis kelompok senyawa glukosidik. Selain itu juga HCl dapat mempengaruhi kekuatan rotasi optik gula inversi dan impurities dari sampel yang kita analisis. Tetapi biasanya yang kita pilih tetap HCl. Kembali lagi, benefit yang paling utama adalah HCl itu harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan enzim. Yang perlu kita perhatikan dalam proses inversi sukrosa di dalam analisis sukrosa secara konvensional ada dua hal. Yang pertama adalah suhu, yang kedua adalah kemurnian dari zat penginversi, yaitu HCl. Nah, untuk suhu ini mempengaruhi sekali terhadap waktu proses inversi ya, karena suhu pun juga menjadi katalis reaksi. Sehingga suhu dan waktu harus dilakukan sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan dalam metode analisis. Nah, inversi pada suhu kamar bisa berjalan tuntas kurang lebih sekitar 2 jam. Sedangkan untuk kemurnian dari zat penginversi yaitu HCl sebaiknya dipergunakan asam klorida yang kemurniannya itu tinggi.
Ini adalah gambaran analisis kadar sukrosa mulai dari preparasi, kemudian kita bagi sampelnya menjadi dua. Sampel yang pertama itu adalah langsung kita analisis polnya yang kita anggap sebagai pol sebelum inversi. Kemudian ini adalah pol sesudah inversi. Untuk sebagian sampelnya kita inversi terlebih dahulu dengan penambahan HCl sebagai katalis reaksi, dibiarkan suhunya pada suhu kamar selama 2 jam. Kemudian setelah itu baru dilakukan proses analisis pol untuk pol sesudah inversi. Metode Clerget sebenarnya juga memiliki banyak kelemahan dan saat digunakan untuk mengukur sampel yang sulit dipolisasi, utamanya sampel dengan kadar gula rendah misalnya tetes, ini pasti nanti akurasinya akan sangat ngedrop. Nah, opsi metode analisis sukrosa secara konvensional yang bisa kita pakai, kita bisa memilih metode Jackson and Gillis, ini digunakan di Hawaii. Kemudian metode Walker, ini digunakan di Hawaii dan Australia. Kemudian metode Clerget tetapi menggunakan enzim invertase. Kemudian enzim invertase method, ini agak berbeda ya dengan yang nomor 3 ya. Kemudian yang 5 adalah rapid inversion pada suhu 55-60 derajat Celcius.